Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Iya, terima kasih sehat. Ini Pak, saya ingin melakukan wawancara dulu dengan Bapak terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak. Iya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, terima kasih. Kita bersedia bagaimana dilema yang ada sekalian tentu pasti ada. Oke Pak, terima kasih. Ini Pak, apakah ada dilema etika atau kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Baik, terima kasih. Sejauh ini dilema ini ada kita dapati di sekolah ini, terutama yang berhubungan dengan siswa. Kita ketahui kan dilema etika itu benar-benar. Iya Pak. Kita mencari mana yang paling benar Iya Pak. Betul. dan tidak mengganggu kehidupan orang lain untuk masa akan datang. Oke Pak. Jadi sedikit dilema etika yang kami alami di sekolah ini, terutama saya sendiri, yaitu tentang ada siswa kita. Iya Pak. Setelah dia masuk di SMP ini, kita lihat ijazahnya dan kita lihat biodatanya. Oh iya Pak. Ternyata dia udah usia 18 tahun. Iya Pak. Nah ya, sebenarnya untuk SMP itu kan maksimalnya 15 tahun. Oke Pak. Tetapi karena sesuai dengan apa pemerintah memajukan siswa wajib belajar, Iya Pak. ya siswa ini kan dari hak asasi manusianya berhak untuk mendapat pendidikan. Iya Pak. Oke. Dari situlah kita berpikir. Maka di sini setelah kita ikuti pembelajaran, kita ikuti, memang kita lihat nilainya itu SD. Dari segi umur ini kan kita lihat kenapa anak ini sampai 15 tahun. Iya Pak. Betul. Ternyata di SD pun dia udah pernah tinggal kelas. Maka inilah usia yang dapatnya 18 tahun. Lalu kita ikuti perkembangan anak ini. Satu yang menjadi masalah bagi dia adalah kurang mampu membaca. Kurang membaca, sehingga dia harus ada bimbingan khusus kepada dia. Maka sebenarnya setelah pulang sekolah sengaja kita hubungi beberapa guru Oh iya Pak. untuk membimbing dia untuk membaca. Memang bukannya dia sebenarnya ada beberapa siswa ini, tetapi dia lah yang paling rendah kita lihat kemampuannya. Maka kita buat les sore di sekolah, yang lain ternyata bisa dengan cepat. Iya Pak. Ternyata si anak ini ya tetap di bawah. Iya Pak. Tapi yang jadi masalah, yang susah kita pikirkan, sewaktu anak ini mau naik kelas. Iya Pak, naik kelas ya. Nah, dari segi kemampuan kan, ya otomatis orang yang kurang membaca kemampuannya pun pasti rendah. Iya Pak. Terus berhubungan dengan akademik yang lain kan, sehingga anak ini bagaimana kita membuat dia untuk naik kelas, tentu menjadi satu dilema bagi kita. Oh iya Pak. Jadi dilema, tetapi kita melihat usia atau umurnya, tidak mungkin anak ini nanti sampai tua di sekolah ini. Iya betul Pak. Betul. Nah, paling tinggal kelas nanti dia kan otomatis dari segi psikologinya datang anak-anak yang udah jauh di bawah umurnya, tentu dia pasti merasa minder. Iya betul. Atau jangan-jangan nanti dia menjadi sebuah geng, dia yang memukuli anak ini. Oh iya Pak. merasa jago di situ, dia merasa menjadi kepala, perasaan raja di situ. Ya kita takut juga bagi anak-anak yang akan datang. Lalu masalah ini terutama waktu penutupan tahun ajaran dan naik kelas, akhirnya ini terungkap dalam penentuan naik atau tidak naik kelas. Dan pasti ada beberapa guru yang tidak setuju dia naik kelas. Oh iya Pak. Dengan dasarnya ya dari segi kemampuannya akademiknya rendah. Jadi ini kan menjadi dilema. Coba kita pikirkan, kalau tidak lulus nanti di kelas 9 dengan usia sudah maksimal Ya 21 tahun Pak ya. 21 tahun, maka
kita berpikir juga bagaimana nanti anak ini melanjutkan SMA. Sedangkan SMA minimal yang diterima di SMA adalah 21. Disinilah menjadi dilema. Akhirnya dengan memberikan penjelasan dan himbau kepada Bapak Ibu guru dalam rapat penaikan kelas, baru kita tanya BK atau BP, ternyata perilaku anak ini baik. Oh iya Pak. Wali kelasnya pun mengatakan baik. Berarti yang menjadi masalah dia adalah tentang hanya akademiknya, sehingga di sini dengan memikirkan memakai hati nurani kita, maka anak ini kita luluskan. Jadi naik kelas juga Pak Naik ya? kelas. Karena kita melihat nanti masa depannya untuk SMA dengan batas usianya minimal 21 tahun. Gitu, Pak. Oke, itu merupakan suatu dilema etika memang tadi Pak, seperti yang saya dengarkan dari cerita Bapak itu. Terkait dengan dilema etika dari Bapak ceritakan itu sudah pernahkah itu Bapak uji benar atau salahnya Pak? Sudah. 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 Uji apa saja? Yang kita uji pertama kan dari akademiknya. Oke Pak. Kemudian saya tidak hanya mendengarkan guru itu mengatakan tidak mampu membaca, lalu saya dekatkan anak itu pelan-pelan. Kemudian saya suruh membaca di perpustakaan, ternyata memang dia masih mengeja pada kelas 9 SMP. Oh iya. Jadi betul, anak itu memang ada masalah, terutama dalam hal membaca. Dari uji keputusan Bapak sendiri, pernah Bapak uji? Dari keputusan saya uji. Ini layak atau tidak layak. Tetapi karena ini kan berhubungan dengan umum, satu instansi, keputusan yang saya ambil itu lalu saya bawa dalam rapat dewan guru. Baru lalu kami sama-sama membuat keputusan. Itulah tadi sama-sama memikirkan anak ini ke depannya, kita naikkan dia lulus dari kelas 9. Oke Pak, berarti di sana sudah ada uji regulasinya juga, Regulasi iya. Nah, uji legalnya juga sudah. Kalau untuk uji publikasinya Pak, bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Ini kan publikasi ini kan berarti berlaku secara publik atau umum ya. Publikasi. Menurut saya ini tidak penting dipublikasi karena nanti ini berhubungan dengan psikologi anak. Oke Pak. Kemudian kalau misalkan masyarakat sudah tahu itu, terutama nanti calon SMA yang akan menerima dia kan pasti banyak alasan nanti tidak akan menerima. Jadi saya rasa tidak penting dipublikasikan, hanya cukup dewan guru yang harus mengetahui. Oke Pak, berarti seperti itu Pak ya. Ini dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak. Terima kasih atas wawancaranya yang singkat ini Pak. Saya sudah mendengarkan tadi seperti apa dilema etika dan keputusan yang Bapak ambil di sekolah Bapak ini. Kemudian Pak, mudah-mudahan Bapak nanti tetap sehat untuk memimpin sekolah ini dan bisa sukses ke depannya. Terima kasih Pak. Terima kasih, baik. Terima kasih Pak.